Haleluya, berikan semua kemuliaan, pujian hanya bagi Tuhan. Kami datang dengan sebuah ekspektasi untuk berjumpa, bertemu dengan Juru Selamat kami secara pribadi. Thank you ya Tuhan. Engkau sudah datang 2000 tahun lalu untuk menyelamatkan dunia. Thank you sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Engkau menyelamatkan kita semua. Hati kami haus dan lapar akan kebenaran. Puaskan dahaga jemaat ya Tuhan. Hamba-Mu berlari rapat-rapat erat-erat di balik salib-Mu. Agar Tuhan yang beracara langsung dengan jemaatnya. Meskipun melalui kami hamba-hambanya. Bapa, we love you. Thank you for Jesus Christ. Makasih untuk Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Shalom jemaat terkasih. Selamat Natal. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Katakan pada orang di sekelilingnya, selamat hari Natal ya. Haleluya. Silakan duduk sekarang. Saya akan sampaikan firman totalnya 8 kali weekend ini. Melampaui palungan. Renungan Natal tidak hanya tentang orang Majus, tapi tentang Tuhan Yesus. Tentang firman-Nya. Apa yang Tuhan hendak katakan kepada kita untuk mempersiapkan tahun depan. Tahun depan adalah tahun menabur doa. Dan menuai sukacita. Itu yang saya dapatkan ketika saya berlutut di hadirat Allah mewakili jemaat. Oleh karena itu 8 kali ibadah dari tadi yang pertama sampai nanti besok yang terakhir. Berikut ini menunya. Usahakan untuk Anda dengarkan semua. Kita sekarang berada di ibadah kedua dengan judul doa dengan ekspektasi dan menuai mujizat. Kita langsung ke Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-43. Saya baca ya, Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang. Dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku. Sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar tersungkur di depannya. Dan menceritakan kepada orang banyak itu apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika juga menjadi sembuh. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Yesus bukan lagi bayi. Yesus adalah Allah, anak Allah yang maha kuasa. Dia adalah Tuhan yang telah dibangkitkan. Karena itu kalau kita masuk ke hadiratnya, ketika kita berdoa harus bawa ekspektasi. Tidak boleh kita itu sok rohani. Atau menunjukkan rendah hati yang palsu. Enggak lah, aku enggak mau repoti Tuhan. Kata-kata itu adalah kata malu-malu. Dan Tuhan tidak hargai rasa malu-malu seperti itu. Karena malu-malu bukanlah budaya kerajaan sorga. Orang kalau mau masuk hadirat Allah itu harus bawa iman, bukan malu-malu. Bukan ragu-ragu, bukan setengah-setengah. Tapi kalau saya bawa ekspektasi saya kepada Tuhan, apakah enggak berarti saya ini orangnya motivasi? Udahlah. Meskipun terlebih diberkati memberi, tapi kadang-kadang kita itu perlu menerima supaya kita tahu diri dan rendah hati. Sebenarnya nggak ada satu orang pun di antara kita ini masuk kerajaan sorga karena kita itu hatinya mulia. Jujur kita semua mulai sebagai orang berdosa. Hari ini saya sayang Yesus karena Yesus berbuat sesuatu untuk aku. Saya nggak bisa sangkali itu. Jadi jangan pernah di antara kita itu ada yang rasa sungkan minta sesuatu kepada Tuhan. Kita hari ini kenal Tuhan itu karena Tuhan berbuat sesuatu dulu, yaitu mati di kayu salib untuk Anda dan saya 2000 tahun lalu.
Kita jangan pura-pura dan berkata, enggak lah, sama Tuhan itu pokoknya nggak boleh minta-minta. Sama Tuhan itu yang penting pokoknya kita memuji, menyembah. Come on lah. Come on lah. Kita semua itu terima sesuatu dulu dari Kristus, makanya kita cinta Dia. Paling tidak saya itu terima darahnya. Saya terima pembasuhannya, saya terima pengorbanannya. Makanya saya itu forevermore kamsyah. Saya selama-lamanya berhutang budi sama Tuhan Yesus. Lalu kenapa kalau Tuhan sudah curahkan darah, Tuhan serahkan nyawa, sekarang Tuhan akan marah kalau kita minta, atau kita meminta-minta kepadanya. Kamu motivasi kamu gak tulus, kamu gak murni ikut aku. Kerendahan hati seperti itu, alias kerendahan hati palsu, berujung membuat hati seseorang penuh ragi Farisi. Nanti lihat ya, ahli Tauratnya keluar. Kita mulai tuding sana, tuding sini. Kita mulai suka menghakimi. Kita mulai merasa kita lebih spiritual, lebih superior dari orang lain. Kita lebih murni. Apa itu sana? Sana itu minta mujizat, sana itu minta berkat. It's okay loh minta berkat sama Tuhan. Kalau anak saya nggak minta uang saku dari saya, tapi minta dari tetangga, saya akan tersinggung sampai ke bulan. Dan pulang kembali ke rumah. Gak apa-apa loh. Anak saya cinta sama mamanya, kemarin hari ibu. Dikarenakan waktu kecil mereka telah menerima banyak perbuatan kami. Ganti popoknya, ganti diapernya, disusui sama ibunya. Papa mamanya bangun tengah malam, yang punya bayi tahu. Ketika besar mereka itu merasa berhutang budi sama ortu. Sama Yesus enggak bisa murni kita itu hanya menyembah. Murni kita hanya mengasihi Dia. Kita bisa mengasihi Dia itu karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Karena itu Tuhan gak pernah marah kalau kita menghampiri Dia dengan ekspektasi. Malah justru kalau kita gak punya ekspektasi apa-apa, Tuhan malah tersinggung. Kamu rencana minta dari tetangga ya? Atau kamu usahakan sendiri, bergantung dengan kekuatanmu. Nanti kalau berhasil, sombong sekali. Cerita ini, cerita tentang wanita menjamah Tuhan, ini kelihatannya kayak Tuhan marah, tersinggung, siapa jamah aku? Enggak gitu tonasinya. Kalau kita punya Roh Kudus di hati, kita baca ulang ayat ini, kita temukan bahwa Tuhan Yesus itu ingin kenalan. Pernah nggak lihat anak kecil kalau main sama papanya? Mana ya petak umpet, anaknya di situ. Mana ya? Ini pak, aku di sini pak. Bukan papanya buta, papanya itu ingin anaknya itu menghampiri dia. Mana ya? Papanya ingin dia itu merasakan sukacita ditemukan. Atau sukacita ketemuan. Ayat ini nggak ada sama sekali murka Tuhan. Saya ngomong begini itu supaya jangan sampai di antara kita itu takut minta sesuatu. Saya nggak ajarkan kemakmuran. Saya ajarkan satu doktrin yang benar. My God is a good God. He is generous. Allahku adalah Bapa yang baik. Dia itu murah hati. Udahlah manusia gak usah pura-pura, gak minta sesuatu, gak harapkan sesuatu. Malahan Tuhan gak berkenan. Kalau kamu masuk hadirat Allah, kata firman di Ibrani, kamu harus percaya bahwa Allah itu ada. Ayatnya begitu. Dan bahwa Allah memberi upah kepada barang siapa mencari Dia dengan segenap hatinya. Coba kita sekarang baca ayat per ayat, saya jelaskan bagaimana kita harus berdoa dengan ekspektasi. Every time we pray, kita harus membawa ekspektasi sepenuh hati. Doa dengan ekspektasi dan menuai mujizat adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Perempuan ini 12 tahun pendarahan. Wanita yang pendarahan lebih dari berminggu-minggu, tahu badannya lemas, pucat, dan itu bahaya. Dan yang tidak berhasil lagi disembuhkan oleh siapapun juga. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Jumbai jubahnya itu ujungnya dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Wanita ini mengalami sebuah rintangan yang sangat real dalam hidupnya. Dia mendapatkan sebuah kondisi yang membahayakan nyawa. Dia pendarahan gak tanggung selusin tahun. Tahunnya 12. Ini gak main-main. Pendarahan non-stop. Di zaman rumah sakit belum canggih, belum ada infus seperti hari ini. Transfusi. Wanita ini
Hidup dari almost mati ke almost mati berikutnya. Dia desperado, putus asa. Dia mengambil keputusan yang tepat meskipun metodenya agak sedikit tak teratur. Wanita ini tidak sempurna dalam pendekatannya, tapi imannya bulat. Dia datang ke alamat yang tepat. Dia datang ke Tuhan kalau dia dapat masalah. Kebanyakan kita kalau datang ke Tuhan itu telat-telat nanti, alias terlambat. Kita usahakan dulu semaksimal mungkin karena sungkan sama Tuhan. Kita kira dengan demikian kita lebih berkenan. Kalau kita usahakan sendiri, manusia itu kan suka begitu, usahakan sendiri, hancur di tangan, serahkan ke pejunan, sudah keping-keping tanah liat. Tapi kalau kita smart, kita datang ke Tuhan itu menit pertama kita ditempa masalah, langsung datang ke kaki Tuhan. Boleh enggak kita ekspektasi mujizat? Boleh. Kalau Tuhan kasih nyawa, masa Tuhan pelit sekarang ngasih sesuatu kepadamu? Masa Tuhan berkata, kamu enggak murni ya? Wong buktinya kita hari ini cinta Tuhan karena Tuhan mati untuk kita kok. Tuhan sudah berbuat sesuatu. Apa susahnya tambah sesuatu lagi? Kalau memang itu yang kita perlukan. Mujizat itu ada. Tapi seringkali orang masuk ke hadirat Allah tidak punya tangan iman. Tidak ada tangan iman. Kita takut di luar sana dikecam sama jemaat atau orang-orang Kristen yang selalu menghujat, yang selalu menuduh bahwa orang-orang yang minta mujizat itu selalu salah di mata Tuhan. Not really. Not true. Not true. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Rintangan pertama yang dia alami itu di dalam. Yaitu dia mengalami sakit penyakit yang sangat-sangat serius dan mustahil disembuhkan. Belum lagi karena kondisinya udah begitu, dia sudah terbiasa selama selusin tahun. Dia sudah tidak menganggap dokter manapun bisa menyembuhkannya. Jadi wanita ini sudah mengalami satu virus namanya despair dalam bahasa Inggrisnya, alias putus asa. Perempuan ini sudah mengalami keputusasaan yang hebat. Pernahkah Anda berada di posisi dia? Putus asa, patah semangat, gak percaya bahwa kondisi kita akan pernah berubah. Sudah gak berharap lagi akan mujizat Allah. Wanita ini mengalami rintangan besar di dalamnya, belum lagi di luar. Di dalamnya kemustahilan yang dia rasakan. Di dalamnya itu sakit penyakitnya yang tidak kunjung pergi. Ketidakpastian. Tapi di luarnya wanita ini mengalami rintangan yang sama dahsyat. Zaman itu sudah ada social distancing. Bagi perempuan pendarahan khususnya, ada hukum religi atau hukum agama yang sampai bisa merajam seseorang kalau perempuan itu mendekati yang lainnya. Ada berapa meter diterapkan, kalau seorang itu kena kusta, dia harus keluar kota. Dia harus berada di pinggiran, di pembuangan. Tapi kalau wanita pendarahan nggak boleh keluar rumah. Karena kain kotor mereka dianggap bisa menajiskan secara agama. Zaman itu farisinya ketat sekali. Jadi dikit-dikit orang itu bisa dipacung, bisa dibunuh. Bisa dirajam sama masyarakat. Wanita ini ngalami kemustahilan di dalam, tapi dia juga ngalami suatu rintangan yang luar biasa di luar. Untuk dia keluar rumah hari itu lihat Yesus, belum lagi mendekati, apalagi bersenggol-senggolan dengan khalayak ramai. Demi mencapai jumbai jubah, wanita ini mempertaruhkan nyawa. Saya ingin tunjukkan Anda kondisi dalam dan luar wanita ini. Bahwa memang kadang-kadang iman itu beresiko sekali. Bahkan minta sama Tuhan pun belum sampai minta itu kita lewati dulu berbagai macam halangan. Misalnya kecaman-kecaman orang sekelilingnya. Gak usah mujizat-mujizat lah, kamu tuh ngerepoti Tuhan. Apa itu kamu minta-minta gitu, kamu tuh Tuhan itu sudah baik untuk kamu. Yang penting itu pokoknya sekarang itu kita bersyukur dalam segala keadaan. Iya itu semua betul, tapi tidak menganulir bahwa meminta itu juga Tuhan gak apa-apa. Itu iya, tapi seringkali orang pakai itu sebagai batu, bukan batu loncatan, batu untuk kepruk kepalamu ketika kita mau meminta. Kemakmuran lu, bukan. Gak apa-apa minta mujizat itu. Kita punya nama dipindah dari maut kepada kehidupan. Kita diselamatkan, nama tertulis dalam kitab kehidupan.
Kita dipindah dari gelap ke terang, itu pun mujizat loh. Lupakah Anda bahwa kita itu menerima anugerah secara cuma-cuma? Kalau Tuhan sudah memberikan anugerah 1 juta, apa susahnya Tuhan tambahkan 10.000 rupiah? Jikalau itu kebutuhanmu hari ini. Bagi Tuhan, Tuhan tuh gak akan perhitungan uang kecil. Setiap mujizat setelah Yesus mati di Kalvari, semua mujizat yang lain itu uang kecil. Paham maksud saya Bapak Ibu? Kita gak boleh lupa bahwa Allah kita itu tidak akan tersinggung kalau kita datang menghampirinya dengan ekspektasi. Perempuan pendarahan ini tidak ditolak sama Tuhan Yesus. Yesus tidak tersinggung dan berkata, maunya mujizat saja, maunya berkat. Karena Tuhan melihat pergumulannya nyata. Tuhan sungguh-sungguh ingin menolongnya. Sadari hari ini di hari Natal, engkau dan aku punya juru selamat yang bisa iba. Kita ini punya Allah yang bukan duduk di tata lalu gak pedulian. Kita itu punya Tuhan yang kita panggil sebagai Bapa. He cares. He wants to help you. Dan dia rindu untuk menolongmu. Dia lebih rindu menolong Anda daripada kita rindu untuk ditolongnya. Dia lebih rindu memberkati kita daripada kita rindu diberkatinya. Dia rindu memberikan mujizat yang cuma-cuma. Lebih daripada kita ingin cuma-cuma untuk menerimanya. Tak usah berusaha. Percaya saja. Tangan Tuhan tidak cukup. Tangan Tuhan tidaklah kurang panjang. Melainkan cukup panjang tangannya itu untuk bisa menolongmu dan menolongku. Tuhan tuh baik. I want to show you how good He is. Kenapa kita tidak expect sesuatu? Pernah sekali Tuhan marah besar sama seorang raja yang mencobai dia di perjanjian lama. Nabi berkata, mintalah. Mintalah sesuatu. Enggak, aku tidak akan begitu sama Tuhan. Aku tidak akan minta apa-apa. Ngamuk loh nabinya. Hai kamu raja, Raja Israel. Kamu belum cukupkah kamu merepotkan manusia? Sampai sekarang kamu harus merepotkan Allah. Loh tambah dibalik. Nabi berkata kamu itu menyusahkan Tuhan. Diminta Tuhan sudah memberikan sinyal lampu hijau. Mintalah sesuatu gak minta tanda. Maka itu aku memberikanmu sebuah tanda dari Tuhan. Inilah tanda itu. Kalau Anda baca di Yesaya. Akan ada seorang wanita memperoleh anak. Anak itu Immanuel. Namanya Allah beserta. Sebelum anak itu menyusu dan disapi oleh ibunya, kondisimu akan berubah. Tuhan malah marah loh. Dikasih sinyal mintalah, sungkan-sungkan gak mau, kelihatannya rendah hati, tapi sebenarnya jual mahal atau gak percaya. Kenapa? Kalau kita minta sesuatu dari Tuhan, kan kita berarti gak berdaya. Nanti kalau kita dapat sesuatu itu dari Tuhan, kan kita harus lebih cinta Dia. Nah itulah hati manusia itu gelap. Kayaknya gak mau ngerepoti Tuhan, padahal sebenarnya I want to have nothing to do with you. Aku gak mau ada urusan sama kamu. Kita ngomong sama sorga begitu. Makanya Yesaya ngomong begini. Kamu gak minta tanda, tetap dikasih tanda. Immanuel tanda, ada seorang bayi akan lahir. Seorang putra, lambang pemerintahan. Berada di pundaknya. Dia memang bernubuat untuk saat Mesias, yaitu saat Yesus dilahirkan. Tapi sebenarnya Yesaya, setiap nubuatan Alkitab itu kan ada penggenapan jangka pendek, penggenapan jangka jauh. Jarak jauhnya itu yaitu Yesus. Ratusan tahun kemudian lahirlah Mesias. Jarak pendeknya dia berkata gini loh. Nanti lihat ya, sekelilingmu, sekeliling istana akan ada satu orang wanita. Bukan perawan ini, hanya Maria yang begitu. Tapi ada seorang wanita lain nanti akan memberi nama Immanuel tanpa tahu nubuatan ini. Kamu lihat anak itu belum disapi, kondisi negerimu berubah. Tapi nanti, ratusan tahun kemudian akan lahir satu bayi dari perawan namanya Maria. Saya baca ayat itu merinding. Because we think, kita kira bahwa kita gak mau repoti Tuhan. Tuhan malah menganggap kita itu ngerepoti. Kok gak minta-minta? Nanti ujungnya kalau hancur semuanya baru serahkan ke Tuhan. Manusia selalu begitu. Gak mau memperhitungkan Tuhan di dalam hidupnya. Tidak mau bersandar. Perempuan ini beda. Perempuan ini dicinta sama Tuhan. Kita gak akan pernah baca ayat ini begini. Selama ini kita baca seperti Tuhan rasa gak serak, kenapa kok ada kuasa keluar. Tuhan itu gak pernah kebocoran kuasa. Kalau sampai keluar kuasa dari tubuhnya itu berarti Tuhan mau. Ini Tuhan lagi main begini loh. Mana ya, aku di sini. Tuhan lagi ingin bertemu.
Saya melihat seorang juru selamat yang rindu kenalan sama kita dalam kebutuhan kita. How good Jesus is. Ayat 44, ia maju mendekati Yesus dari belakang karena bahaya. Mungkin dia merangkak juga, siapa tahu. Dan menjamah jubahnya hanya berani dari belakang. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lihat wanita ini. Sekalipun dia dirintangi, dia tetap maju. Dia bersikukuh. Perempuan ini ketakutan. Karena manusia itu punya gravitasi dosa. Doanya itu selalu lebih cenderung bukan ke gede rasa atau GR sama Tuhan. Selalu kecil rasa. Dia waktu maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah hanya jubahnya. Dia beranikan dirinya dalam ketakutan. Dia menghampiri Tuhan. Karena dia kira dia akan dapat hukuman. Dia takut resikonya besar bahwa nanti orang akan tahu wanita ini pendarahan. Dia takut ketahuan. Dia juga khawatir respon Yesus gimana ya nanti ya. Karena Yesus itu kan rabi ya. Kalau Anda tahu, Yesus itu rabi juga. Makanya dia dipanggil guru. Rabi zaman itu paling benci dipegang sama wanita. Dalam rumah ibadah atau ketika mereka pergi ke pasar. Apalagi yang pendarahan. Wah super benci orang kusta. Jadi dia nggak yakin Yesus akan welcome dia. Makanya dia ketakutan dari belakang. Istilahnya metodenya kurang tepat. Dia hendak mencuri kuasa. Dia mau nyolong powernya Yesus. Bukan karena dia ingin jadi maling. Tapi karena dia ingin jadi sembuh. Wanita ini maju mendekati Yesus sekalipun dia ketakutan. Lihat ya. Inilah rangkaan kita waktu kita berdoa. Berapa banyak di antara kita waktu berdoa, kita cenderung kecil rasa, bukan gede rasa sama Tuhan. Siapa sih waktu doa ketika dia dalam masalah, dia lari ke Tuhan dan berkata, aku pasti ditolongnya. Jarang, lebih banyak orang, semoga dia memperhatikan saya. Semoga dikabulkan. Jangan pakai iman semoga di tahun 2023. Know that your God welcomes you all the time. Ketahuilah bahwa Allahmu selalu menyambutmu. Kapanpun, setiap waktu, apapun problema masalahmu. Tuhan selalu menyambutmu. Bahkan jikalau ayah ibumu menolakmu pun. Aku adalah Allah yang menyambutmu. Kata welcome home yang kita ucapkan pada jemaat waktu masuk ke gereja itu diinspirasi dari hati Tuhan. That is how God will always welcome you. Setiap kali kita masuk hadirat Allah. Tapi Pastor Philip, itu kan untuk orang yang butuh. Untuk orang yang berdosa gimana? Ya ampun, yang berdosa malah dicari sama Tuhan. Ketika Anda masuk ke hadirat Allah, Anda bertobat-tobat, minta ampun sama dia, itu Tuhan gak menganggap itu wajah baru. Karena kalau Anda bisa masuk ke hadirat Allah, setelah Anda jatuh dalam dosa dan kata I'm sorry ya, baik itu di gereja atau di rumahmu secara pribadi, Anda bisa masuk ke hadirat Allah itu sebelumnya karena Roh Kudus sudah cari. Kalau gak gitu Anda gak bisa masuk. Gak ada orang berdosa yang datang ke Tuhan murni, dia yang datang itu gak ada. Itu Tuhan cari dulu. Satu domba tersesat itu dicari sama Tuhan. Yang butuh ditunggu. Yang dosa dicari. Makanya 2023 tidak boleh menjauh dari Kristus. Gak ada alasan. Gak boleh lari dari Tuhan. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ayat 45 lalu kata Yesus. Siapa yang menjamah aku? Kira-kira gimana ya tonasi Tuhan ya? Tuhan itu sangar enggak ya? Tuhan itu angker enggak ya? Pernah enggak punya dosen angker? Kalau saya dulu semua guru, waktu saya kecil semua guru jadi angker karena saya nakal sekali. Saya kerap kali dilepari penghapus, lempari kapur. Tapi luar biasa, sekalipun saya tinggi, saya selalu bisa meleset. Kepala saya ini bebas kapur. Yesus itu angker? Yesus itu sangar? Kira-kira bunyinya gimana? Kalau baca Alkitab gak boleh ngawur. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Nggak gitu loh ya. Baca Alkitab itu ada bagian yang kita harus imajinasi sendiri. Tapi kalau hati kita bersih penuh kasih, kita akan bacanya tepat. Kalau hati kita tertuduh oleh setan, kita akan bacanya salah. Lalu kata Yesus, siapa ya yang jamah saya? Itu kira-kira. Itu lebih tepat. Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Ayo, Tuhan marah? Atau Tuhan cari? Tuhan gak nolak ekspektasinya.
Tuhan nggak mau perempuan itu setelah dia pulang, dia sembuh dari pendarahan, dia merasa dirinya maling pencuri. Dia nyolong sesuatu, nggak mau. Tuhan itu saking sayangnya, Tuhan nggak mau kasih dia sekedar kesembuhan. Tuhan mau pastikan dia pulang itu damai sejahtera. Makanya doa berkat di ujung kebaktian itu pun terinspirasi dari hati Tuhan. Kita nggak mau jemaat itu pulang itu merasa tanggung loh, terus gimana ya, tapi ada satu berkat menyertai. Saya lebih suka gereja di Indonesia daripada gereja di luar negeri. Gereja di luar negeri, di Amerika, di mana itu nggak ada doa berkat. Setelah firman gitu-gitu nyanyi-nyanyi, ya sudah ketemu minggu depan. Tapi Tuhan itu selalu ketok palu. Dia ingin wanita itu pulang dengan palu godam. Palu godam dalam jiwa, yaitu dia pulang dalam damai sejahtera. Go home in peace. Dalam damai. Jangan hanya sembuh. Sembuh lalu tertuduh buat apa ya kan? Tubuhnya sehat. Tapi habis itu jiwanya merana. Tuhan mau lepaskan dia dari sebuah kesalahpahaman besar. Oh, kamu bukan pencuri. Nak, kamu berhak. Tuhan ingin wanita ini pulang tidak didiskriminasi karena dia perempuan. Zaman itu begitu. Dan Tuhan tidak mau dia pulang ke rumah merasa seperti kesembuhan yang diterima itu tidak sah. Tuhan memperhatikan feeling perempuan ini. Makanya orang yang penuh sama Yesus gak mungkin jadi suami yang gak sensitif sama pasangannya. Gak mungkin jadi pacar, boyfriend yang tidak bisa peka dengan kebutuhan dan kebaikan untuk pasangannya. Orang yang dekat sama Yesus pasti peka sama perasaan orang. Pasti bisa merasakan feelingnya. Tuhan itu perhatikan feeling orang ini. Kalau saya baca gini itu saya rasa, aduh Tuhan, kok begitu baik ya Tuhan Yesus itu ya. Bodoh banget kalau kita itu nggak cinta Tuhan. Bodoh sekali orang itu kalau mengeraskan hati. Apalagi yang benci Tuhan Yesus itu. Oh Tuhan ampuni mereka nggak tahu apa yang mereka katakan. Buta rohani betul kalau orang itu menentang Yesus. Benci sama orang. Kalau ke gereja, ngapain ke gereja terus? Lu ke gereja terus. Sadarkah Anda, anggota keluarga Anda itu yang sudah kenal Tuhan dulu, Anda belum? Dia ke gereja itu, dia pulang selalu recycle, daur ulang, pulang kembali menjadi suami yang lebih baik. Istri lebih baik. Anak lebih baik, orang tua lebih baik. Let my people go. Let them worship me. Biar mereka menyembah aku, kata Tuhan. Jangan dihalangi. Sekalipun kalau Anda sendiri belum masuk kerajaan sorga, jangan halangi mereka yang sudah ada di dalamnya. Tapi yang dihalangi ya jangan mau menyerah ya kan kalau Anda tahu. Kalau Anda berada dalam kerajaan sorga itu membuat Anda akhirnya bisa menarik yang lainnya juga turut kembali ke tangan Bapa. Kalau gara-gara Anda satu orang yang percaya dulu seisi rumahmu diselamatkan, bayar harganya sekalipun dianiaya. Lalu kata Yesus, siapa ya yang menjamah aku? Siapa ya? Siapa ya ini ya? Yang siapkan makanan papa? Ada di sebelah sana. Siapa ya? Kok bagus ini ya? Saya kecilnya itu sering sama anak-anak saya pulang rumah dari luar kota. Mereka siapkan saya padahal amburadul persiapannya. Anak kecil kan? Itu sendok garpu dikareti gitu, kasih tisu, apa segala diatur semuanya makanannya dicampur-campur ini itu, wah pokoknya nggak enak sudah. Tapi saya pulang kan terharu, anak saya siapkan lalu dikasih welcome drinknya entah apa susu soya campur orange juice atau apa. Pokoknya sudah nggak pantas untuk ditelan oleh manusia. Ditulis di sana welcome home, oke. VJW itu kan inisialnya anak saya, VJW Hotel. Wah mas, saya langsung tak siapa ya yang nyiapin ini ya? Siapa ya? Masa saya nggak tahu? Tapi kalau saya bunyinya gini, siapa ya? Siapa yang siapin kayak gini? Langsung mereka lari masuk ke kamar tidur. My God is a good God. He doesn't shout at you. He doesn't. Dia berkata, siapa ya? Kenapa sih takut sih minta sama Tuhan? Saya ingin patahkan bahwa orang yang selalu berkata, gak usah minta, itu gak tentu lebih rohani. Percaya saya, lebih sombong rohani. Saya jujur bilang bahwa saya sama Tuhan gak bisa tanpa motivasi. Gak bisa. Tapi saya juga jujur mengatakan bahwa karena itu saya lebih lagi mengasihi dia. Karena banyak diampuni, biasanya orang itu akan banyak mengasihi. Orang yang merasa dirinya fine-fine saja, gak perlu repotin Tuhan. Biasanya sombong sekali nanti jadi Farisi. Ask, berita Natal hari ini simple. What do you need?
mintalah kepada Tuhan. Nggak tentu Tuhan memberikan apple to apple, Anda minta sesuatu dikasih. Kadang-kadang Tuhan kalau kita minta apel sama Tuhan, Tuhan nggak kasih buah apel. Kadang-kadang Tuhan kasih biji untuk kita kelola. Kadang-kadang Tuhan kasih apelnya. Kadang-kadang Tuhan langsung kasih kita pohonnya, beban untuk kita pelihara. Pokoknya ask and you shall receive, seek and you shall find. Mintalah kamu akan menerima, carilah kamu akan mendapat. Ketoklah pintu akan dibukakan. Amin. Nah, coba lihat nih sekarang murid Yesus gak ngerti apa maksudnya Tuhan. Ayat 45 lagi lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, terus. Ya, coba semua bilang terus. Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Di Injil yang satunya lagi, bukan di Lukas dikatakan, kenapa engkau berkata berdesak-desakan? Semua orang berdesak-desakan. Petrus dalam bahasa Inggrisnya, you don't get it, do you? You don't get it. Kamu gak ngerti. Coba lihat ya, kali ini Yesus cuekin Petrus. Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tapi Yesus berkata, Yesus sama sekali gak ngomong ke Petrus. Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Ayat 47. Ayat 47 ini unik, karena mujizat sudah terjadi. Biasanya kalau kita nonton film, kalau outcome atau hasil akhirnya sudah diceritakan, penonton pulang. Tapi film zaman ini canggih. Habis pun tunggu dulu ketika mulai ada title kreditnya. Nanti biasanya ada adegan terakhir. Itu yang pulang dulu kelewatan. Adegan terakhir itu biasanya nanti sequel berikutnya. Avengers contohnya. Kalau ayat ini sebenarnya cara literatur Alkitab menarik sekali. Karena mujizatnya diberitahukan di depan. Harusnya penonton udah pulang. Karena ternyata ayat 47 lebih heboh dari mujizatnya itu sendiri. Yaitu perjumpaan pribadi. Maka kita tahu bahwa ternyata ujung doa itu bukan mujizat ya. It's always relationship, selalu hubungan. Saya ngerti ujung iman itu bukan mujizat. Kalau kita mengira bahwa ujung iman kita itu selalu mujizat dan berkat, you're wrong. Karena ini mujizat sudah diberitahu di depan. Gampang buat Tuhan. Ini yang Tuhan mau ayat 47 ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya ketahuan. Ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya. Itu saya garis bawahi di Alkitab saya, tersungkur di depannya. This is the purpose. Ia datang tersungkur di depannya. Ternyata inilah tujuan akhir doa. The purpose of praying isn't to receive any miracle. The purpose of praying is always to meet Jesus. Tujuan akhir doa tidak pernah untuk menerima sebuah mujizat. Tujuan akhir doa itu selalu adalah ketemu sama Tuhannya. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Itulah akhir doa. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, manis Tuhan Yesus itu romantis. My child. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ini dalam bahasa modern hari ini kira-kira bunyinya begini. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, nice meeting you. Senang kenalan sama kamu. Indah ya. Tapi Yesus bahasanya pakai bahasa yang berbeda. Dia berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus berikan kredit title-nya ke dia. Imanmu loh, good job loh kamu beriman. Padahal bener loh, yang menyelamatkan, yang menyembuhkan ya Tuhan, bukan dia punya iman. Imannya loh, iman yang agak sedikit mencong salah menurut saya. Dia kira dengan cara nyolong, imannya itu masih ada sisi negatifnya. Bukan gede rasa, kecil malahan. Tapi Tuhan bisa puji dia. Dari sini kita tahu hati Tuhan. Tuhan tuh gak pernah ukur imanmu waktu kita datang dengan ekspektasi. Asal kita berani untuk belajar percaya, Tuhan sudah anggap itu good job, well done. Salah kalau Anda dan saya mengira bahwa mujizat terjadi kalau iman kita besar. Mujizat terjadi kalau iman kita ada. Karena untuk ada aja iman itu harus lewati banyak rintangan. Rintangan di dalam, gak percaya.
Kita sendiri itu musuh diri sendiri. Rintangan di luar. Lebih banyak orang-orang yang najis bibir di luar sana daripada yang lurus bibir dan hatinya. Lebih banyak orang gak percaya. Sini sana kau lihat banyak orang kurang percaya. Susah jadi orang percaya di dunia ini. Di dalam golongan orang percaya aja bisa saling menuding kok. Kalau ada satu orang percaya untuk suatu janji Tuhan, langsung dituduh. Punya motivasi, ampun deh. Iman tuh gak harus besar. Iman itu ada aja, kalau bisa eksis aja itu udah jami, luar biasa. Dan Tuhan kasih tepuk tangan dan berkata, good job, seperti emoticon, emoji kita yang ada, tangan, clapping. Tuhan berkata, imanmu menyelamatkanmu. Fakta sesungguhnya imannya kurang bagus. Yesus yang bagus, tapi Yesus melemparkan title-nya ke dia. Kreditnya dikasih ke dia, imanmu. Kenapa? Yesus mau supaya dia datang lagi. Apa-apa tanya sama Tuhan. Gak lama lagi Yesus akan mati lalu bangkit. Dia akan mendengarkan doa kita sebagai imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus berkata, kamu hidup terus ya. From faith to faith ya. Aku gak keberatan kok. Terus menerus mengiringmu dengan mujizat. Aku mengasihimu, hai anakku. Tuhan kasih dia status, kamu tuh anak. Kamu tuh bukan maling. Kamu tuh anak Abraham. Kan aku diutus sah-sahan kepada domba tersesat dari kalangan Israel. Kalau Sirofenisia itu kan imannya nekat. Iman seperti ini gak ada di bangsa Israel. Kalau gak dapat rotinya, remah-remahnya pun jadi. Kalau aku memang anjing ya kan. Tapi Tuhan berkata sama wanita ini, imanmu memang sudah pas waktu. Kalau wanita tadi di Sirofenisia, itu masih agak terlalu dini. Karena nanti Injil ke bangsa-bangsa itu zaman rasul-rasul. Berapa minggu atau bulan lagi. Tapi imanmu tuh pas, kamu tuh anak Abraham. Kamu gak usah bertindak dari belakang gitu. Kamu kalau masuk hadiratku lain kali, menengadah kepala. Bukan dengan nantang, tapi dengan berani berkata, aku dikasih kok. Berani gak kita bisa gak punya iman kayak gitu? Aku dicintai Tuhan kok. Bisa gak? Kalau ada orang tuduh saya karena iman saya akan kasih dia wajah seperti itu, tapi dalam hati. Aku dicintai Tuhan kok, apa urusannya sama kamu? Anak saya, misalkan waktu kecil, wah gak boleh, gak boleh. Waktu saya lagi dikerumuni orang. Itu papaku kok. Punya keberanian. Miliki roh anak. Miliki roh anak. Tuhan Yesus itu gak kepingin Anda cuma dapat mujizat. Tuhan Yesus itu kepingin Anda secure, aman dalam cintanya. Are you secure in my love? Are you secure? Kamu aman gak sama aku, hai anakku? Pergilah dengan selamat. Itu bukan diusir, itu doa berkat. Ayat 48 bunyinya dalam versi bahasa Inggris kekinian. Then he says to the woman, nice meeting you. Kira-kira begitu. Tuhan kata, akhirnya aku bisa kenalan. Andai kata zaman itu, Timur Tengah itu budayanya salam-salaman, cuman zaman dulu memang kebudayaannya laki perempuan tidak jamahan. Tapi kalau hari ini kira-kira begini, Yesus berkata, akhirnya kamu, aku sudah tahu kok itu kamu. Nice meeting you, woman. Ayat 47. Aku tuh cuma kepingin ketemu. Petrus di sebelah situ baru mengangguk-angguk. Oh gitu, oke ngerti, aku sekarang ngerti. Jadi Tuhan bukannya gak tahu, Tuhan bukan keberatan tenaga keluar dari badan atau tubuhnya, atau ada kuasa. Tapi Tuhan cuma mau kenalan sama wanita ini. Oh haleluya. Tahukah Anda ketika Anda bergumul dan Anda merasa Tuhan itu gak peduli sama dirimu, itu setan yang memberitahumu. Setahu saya, paling tidak dari firman, ketika Anda dalam pergumulan, dalam masalah, Tuhan itu ingin mengenalmu. Tuhan itu ingin kenalan sama dirimu di dalam problema pergumulanmu. Dia ingin menunjukkan bahwa dia juru selamatmu. Dia Allahmu yang baik, dia Bapamu yang murah hati. Doa itu harus dengan ekspektasi. Jangan kalau doa itu sok rohani, kalau kita masuk ke gereja itu expect something. Kalau kita tidak expect apa-apa, expect untuk kita menjadi semakin seperti Yesus. Expect atau kita datang dengan ekspektasi kalau hati kita semakin mengasihi Tuhan, semakin berubah. 3 poin ini saya mau bagikan kepada Anda, catatlah, bawa pulang ke rumah. Doa dengan ekspektasi dan menuai mujizat nomor 1. Ini rangkuman yang kita pelajari ayat per ayat hari ini.
Satu, yang pertama, rintangan dalam doa justru membuat kita sungguh-sungguh. Ada kata tadi di ayat 44, ia maju. Jangan biarkan rintangan yang ada di dalam dirimu atau di luarmu, pokoknya rintanganmu dalam doa-doamu itu membuat Anda mundur atau menyerah. Justru datanglah dengan harapan untuk menerima sesuatu dari Allah. Rintangan dalam doa justru membuat kita sungguh-sungguh. Ingat ya, tahun 2023, pantang menyerah. Jangan ada yang kibarkan bendera putih. Bendera kita semuanya merah. Merah putih ya, kalau Indonesia. Bendera rohani kita itu merah darah. Darah Yesus. Kita ini anak. Kita ini berhak. Tapi kalau kita belum mengalami mujizat ya jangan kecewa dulu. Itu mungkin sebuah rintangan yang harus Anda lalui. Kalau kita belum menerima sesuatu, selayaknya, seyogyanya, kita itu semakin sungguh-sungguh dalam doa kita. Doa itu jangan separuh-separuh, setengah-setengah, jangan gampang give up. Elia loh, orang biasa, tapi dia itu kan dianggap sakti oleh kita. Berdoa itu 7 kali jengking baru ada awan setapak tangan. Jangan gampang give up. Tahun depan kita semua harus jadi warrior doa. Tahun ini mulai diurapi, nomor 2. Tentukan hasil iman dalam doa. Dan yakinlah itu akan terjadi. Wanita ini menentukan, ada kata gini dari mulutnya, asalku jamah. Kita nggak bisa manipulasi, saya tahu. Tidak semua asal-asalnya kita itu akan dijawab oleh Tuhan. Tapi tentukan hasil iman. Setelah doa itu setelah doa jangan ragu. Didengar nggak ya? Didengar nggak ya? Kalau doa itu yang nggak perlu fasilida, tapi kalau doa itu yang tegas sama dirimu sendiri. Musuh iman itu bukan setan. Setan itu takut sama orang percaya. Musuh iman itu adalah keraguanmu sendiri. Makanya kalau kita doa, kita harus yakin dengan doa kita sendiri. Kalau kita nggak yakin doa kita itu sesuai kehendak Allah atau tidak, baca Alkitab dulu sebelum sembahyang supaya kita itu dituntun oleh firman. Tapi kalau kita sudah renungkan firman siang dan malam, kita tahu meskipun kita nggak tahu seluruh isi Alkitab, tapi waktu Anda doa, jangan bimbang ya. Tentukan hasil imanmu sendiri dalam doamu itu. Tuhan, aku percaya bla 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 dalam nama Yesus. Amin. Setelah amin, jangan dicabut kembali. Jangan dipancing ulang. Setelah amin, hiduplah dalam iman doamu itu sendiri. Jangan ragu, sekalipun masalah masih di depan. Tadi berdoa supaya keluar dari hutang piutang. Bekerjalah tanpa pikiran dikejar hutang. Karena Anda sudah berdoa dan sembahyang. Bekerjalah seolah-olah Anda adalah anak Tuhan. Bukan seolah, Anda memang berhak, Anda memang anak. Bekerjalah sebagai ahli waris kerajaan sorga. Ingat jujur ya, jangan mau cepetan kaya, halalkan segala cara. Ingatkan dirimu sendiri, aku adalah putra kerajaan sorga atau putri kerajaan Allah. Bekerjalah dengan jujur dan percaya, harapkan. Ketika Anda menabur seperti Ishak menabur 100 kali lipat hasilnya di tanah Filistin, percayalah, hal ini kecil, nggak tahu gimana aku bisa keluar hutang yang besar. Tapi pokoknya aku setia dalam perkara sederhana. Tuhan yang akan take care nanti semuanya. Bertindaklah seolah-olah Anda sudah menang, padahal masih dicekik hutang. Jangan setelah doa, amin, Anda ragu. Jangan pernah orang itu mau doa itu selalu dari bawah. Doa itu harus membangun lapis demi lapis. Nanti masuk hadirat Allah lagi, bangun dari terakhir kali Anda doa. Jangan kembali ke break even point atau kembali ke nol. Apalagi minus. Jangan jatuh bangun dalam doa. Doa mesti konsisten. Sekalipun Anda ngulangi lagi seperti Yesus 3 kali sampai keluar peluh darah di Getsemani. Dia kembali lagi mulai dari titik sebelumnya. Kalau dia nggak bisa kemana-mana, maju nggak boleh lewatkan cawan. Dia tetap berdiri pegang teguh di Getsemani. Terjadilah kehendakmu. Doa itu nggak boleh maju mundur. Kalau nggak bisa maju, jangan mundur. Tentukan sendiri iman dalam doamu. Lalu yakinlah itu akan terjadi. So kalau sampai Anda ragu dengan perkataan sendiri, orang gitu nggak ada obatnya. Obatnya cuma satu, kata Yakobus, dia nggak akan terima apa-apa. Karena dia mendua hati. Don't pray and then you doubt your prayer. Doubt before you pray. Then you pray your doubt away. Wah, itu bisa di-tweet itu. Ragulah sebelum kau berdoa. Tapi ketika kau berdoa, hancurkan keraguan semua. Jangan keluar dari kloset doamu sebelum ragumu sirna.
Antara doa yang pergi dari hidupmu atau ragu yang pergi dari hidupmu. Pilih salah satu. Kalau memang Anda milih ragu, please don't pray. Doamu basa-basi. Tapi kalau Anda memilih doa, memilih Allah, bunuh ragumu di mesbah doamu. Cukup keras mungkin apa yang saya katakan. Tapi kalau Anda mau menang tahun 2023 ya begini. Saya kasih bocoran 2024 akan ada banyak pergeseran di seluruh dunia. What you gonna do? 2023 orang ragu akan tenggelam 2024. 2023 orang ragu Thomas pun akan pergi menjadi misionaris besar di India. Orang bimbang di gereja yang kami gembalakan ini. Semua akan menjadi pahlawan doa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya beritahu terus terang, ujung tahun ini program di gereja ini simple sih. To turn you into houses of prayer. Untuk mengubahmu menjadi murid-murid, memuridkanmu dalam doa, mengubahmu menjadi rumah doa bagi bangsa-bangsa. Terakhir, nomor 3. Saya suka ini yang membuat adem, ayem, tentrem. Ternyata ujung doa bukan mujizat ya. Tapi berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ini dia. Ini goalnya. Goalnya bukan miracles. Tapi goalnya adalah sumbernya. Tuhan itu baik. Mari kita datang dengan ekspektasi. Saya yakin Anda datang membawa 1001 kebutuhan. Hari ini saya akan memberi altar call. Saya beri bocoran. Memang tidak 100% mungkin maju. Tapi orang-orang yang merasa Roh Kudus berbicara sesuatu. Dan Anda sedang bergumul dengan sesuatu. Dan berada di titik stagnan untuk menerima pertolongan Tuhan. We want to pray for you. Kami ingin mendoakan Anda. Ayo kita pertaruhkan iman kita di altarnya. Waktu kita berdoa sesuatu akan terjadi. Saya nggak akan tahu mujizat apa yang akan menyertaimu setelah doa di hari Natal ini. Tapi jangan lupa untuk kembali ke Yesus dan berkata thank you. Karena saya tahu orang yang berdoa pasti dijawab. Banyak doa, banyak kuasa. Kurang berdoa, kurang berkuasa. Tidak berdoa, tidak ada kuasa. Saya harap kuasa Allah akan keluar dari tubuh Yesus sekali lagi di gereja ini. Dan menjamah Anda, menyembuhkan, melepaskan, memberkati. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya.